Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Talita Sahda Firmana, perwakilan dari kelompok 3 Bioinformatika, dan teman-teman saya yaitu MD Permatasari Sihaan, Amna Kamran Boru Tarigan, Rehlitna Francisca Sitepu, Devrianto Haloman Tumanggor, dan Ahyara Rehani. Di sini kami akan memperkenalkan NCBI. Yang pertama kita ketik NCBI seperti ini. Kita klik NCBI ini, yaitu National Center for Biotechnology Information, yang dimana NCBI ini merupakan gene bank yang berisi database yang terkait dengan informasi yang berhubungan dengan bioteknologi. Dalam NCBI ini terdapat juga PubMed. PubMed ini merupakan perpustakaan digital yang berhubungan dengan publikasi jurnal ilmiah. Jadi kita di sini bisa mencari jurnal yang sudah terindeks. Kita klik. Contohnya kita mencari jurnal Homo sapiens. Setelah kita klik akan dihasilkan seperti ini. Lalu pada kolom sebelah kiri kita ini dapat memfilter. Jadi kita di sini kita bisa memilih rentang tahun. Misalnya kita mau jurnal paling lama itu tahun 2014. Akan dihasilkan sebagai berikut. Kemudian kita bisa pilih free full text. Kemudian kita bisa pilih tipe dokumennya, yaitu bisa books and document, bisa review, dan segala macam. Kemudian kita bisa pilih jurnal yang ingin kita pilih. Contohnya exercise and strategy based physiotherapy deliver intervention for preventing repeat fall in people with Parkinson's. Kita klik. Kemudian kita bisa mendownloadnya dengan mengklik full text yang ada di sini. Kita akan kembali ke halaman NCBI. Yang pertama, kita akan mencari urutan basa nitrogen. Jadi kita ubah dulu di sininya, dari all database kita ubah jadi nucleotide. Yang ini. Kemudian contohnya kita bisa mencari astaxanthin. Ini merupakan metabolit sekunder Hematococcus pluvialis. Kemudian kita search di sini. Kemudian akan dihasilkan sebagai berikut. Kita akan pilih yang ini, beta karoten ketelase. Baik, gen di sini nama gennya itu beta karoten ketelase yang berasal dari organisme Haematococcus pluvialis. Di sini ada panjang urutan basa nitrogennya itu 1662 base pair. Kemudian di sini ada accession number, ini nomor data dari gen ini. Jadi untuk selanjutnya kita bisa searching dengan kode ini. Kemudian di sini ada keyword beta karoten ketelase, source-nya dari organisme Haematococcus lacustris atau nama lain dari Haematococcus pluvialis. Kemudian di sini referensinya itu dari panjang basa 1 sampai 1662. Kemudian ada authors di sini. Ini merupakan orang yang mengupload urutan basa nitrogen tersebut. Kemudian title di sini judul artikel yang dipublikasikan. Kemudian di sini ada link PubMed. Kalau kita klik ini nanti akan terhubung langsung ke artikelnya. Kemudian di sini ada CDS atau coding sequence. Ini merupakan urutan basa nitrogen yang dicoding atau diterjemahkan, yang nantinya ini akan ditranslasi. Nah, ini protein ID-nya. Nah, ini hasil translasinya. Kemudian yang ini merupakan urutan basa nitrogennya. Nah, sekarang kita akan melakukan BLAST atau Basic Local Alignment Tools. Ini merupakan penjajaran sequence yang kita punya gitu. Jadi untuk mencari kesamaan dari sequence yang kita punya,
dengan database yang ada di sini. Jadi kita ingin tahu termasuk spesies apa sih? Nah, pertama-tama kita klik FASTA dulu. Kemudian nanti akan muncul seperti ini. Ini bisa kita copy paste, terus kita save di Notepad. Tapi bisa juga kita download dalam bentuk file. Contohnya seperti ini. Kita klik send to, kemudian kita pilih file dengan format FASTA, terus kita klik create file. Seperti ini, sudah terdownload. Kemudian kita langsung saja ke BLAST. Kita klik BLAST. Kita klik yang ini. Nah, BLAST ini kan Basic Local Alignment Search Tool. Kegunaannya ini untuk mencari kesamaan dari sequence yang kita punya gitu, untuk dijajarkan, dibandingkan. Nah, dalam BLAST ini juga terdapat berbagai macam, yaitu ada nucleotide BLAST, terus ada protein BLAST, ada BLAST X, ada T BLAST N. Nucleotide BLAST ini memblast nukleotida yang kita punya dengan database nukleotida. Untuk protein BLAST ini memblast protein yang kita punya dengan database protein. Kemudian BLAST X ini jadi nukleotida yang kita punya ini diblast dengan protein. Kemudian kebalikannya, T BLAST N ini kita memiliki protein yang mau kita blast dengan mRNA. Pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan nucleotide blast. Maka kita akan pilih yang ini. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, hasil dari urutan basa nitrogen yang tadi kita copy paste ini bisa kita lampirkan di sini, tapi bisa juga kita lampirkan file seperti ini, file yang sudah kita download yang ini. Kemudian kita pilih standar database, kemudian di program selection kita pilih highly similar sequence supaya mendapatkan kemiripan yang sangat erat. Kalau yang kedua ini dia akan lebih renggang, dan yang ketiga ini dia akan lebih renggang lagi. Oke, langsung aja kita klik BLAST. Kita tunggu hasilnya. Nah, kemudian akan didapatkan hasil seperti ini. Nah, jadi hasil ini tuh berdasarkan kemiripan yang sangat dekat. Query cover ini kita cari yang mendekati 100%. Kemudian e-value atau nilai signifikansi ini merupakan seberapa besar kemungkinan kita mendapatkan sequence yang ada di database. Jadi semakin kecil e-value-nya ini berarti semakin berkerabat gitu. Ini accession nomor data yang ada di gen ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian di sini ada graphic summary. Nah, semakin merah itu akan semakin mirip dengan sequence yang kita punya. Kemudian ada alignment, ini merupakan penjajaran. Yang di sini ada query one, ini merupakan urutan basa nitrogen yang kita punya jadi dijajarkan oleh subjek. Ini merupakan database urutan basa nitrogen yang berada di database GenBank ini. Nah, kalau misalnya ada garis lurus seperti ini berarti match. Tetapi kalau misalnya tidak ada garis lurus seperti ini berarti tidak match. Kemudian, kalau misalnya ada garis-garis seperti ini berarti ada gap atau celah. Kemudian kita bisa melihat pohon taksonominya. Contohnya kita mau melihat 3 urutan saja ya, misalnya. Terus kita bisa klik di sini distance tree of result, kita klik, nanti akan ditampilkan hasil seperti ini. Ya, seperti ini pohon filogenetiknya. Sekian dari kelompok kami tentang pengenalan NCBI dan tutorial BLAST. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.